Menjauh untuk berubah. Maaf Om, Cicit Sila. Aku yang salah, maafkan aku ya. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak kamu suka. Ucap Farel memeluk Sila lebih erat sambil memejamkan matanya. Sila tersenyum. Om sangat berubah ya. Selama ini Sila tidak pernah mendengar Farel meminta maaf, tapi akhir-akhir ini Farel sering meminta maaf padahal bukan salah Farel sepenuhnya. Iya, aku mau berubah karenamu Maharaniku, balas Farel dengan senyuman. Sila tersenyum lebar memeluk Farel juga. Sekarang Om pulang saja, aku mau tidur, kata Sila dengan galak seketika. Sila melepaskan pelukannya dari Farel lalu menyilangkan tangannya di depan dada. Om cabul sana pergi, usir Sila melangkah mundur. Farel tersenyum lalu mendekat ke Sila. Jangan dekat-dekat Om, pinta Sila dengan mata melebar. Boleh aku mencium keningmu? Tanya Farel. Sila terhenyak. Tidak mau, jawabnya. Apa kamu mau menjadi kekasihku? Tanya Farel. Belum, jawab Sila tidak nyambung. Farel menatkan kedua alisnya. Maksudnya apa belum sayang? Tanya Farel. Sila melebarkan matanya. Aku tidak mau. Elak Sila. Katakan alasan kenapa kamu tidak mau menerimaku. Apa karena aku kasar, tidak punya etika? Bukankah kamu bilang aku sudah berubah? Ajarkan aku sedikit saja Maharaniku, aku mau berubah. Sila terdiam, ia tidak bisa berkata-kata. Ayo katakan alasannya, apa yang ada di dalam diriku yang tidak kamu sukai, aku akan merubahnya, tanya Farel. Aku? Sila tergagap. Iya, katakan saja Maharani, pinta Farel. Sila awalnya tidak tahu mau jawab apa namun tiba-tiba ia menemukan alasan. Kelakuan Om yang pemaksa, jawab Sila dengan kesal. Farel mengangguk, jika aku belajar untuk tidak menjadi orang yang pemaksa, apa kamu bisa menerimaku? Sila makin gugup. Mungkin saja, jawabnya lolos begitu saja. Om pemaksa tidak tahu tempat, datang suka-suka padahal aku tidak memanggil Om. Semua pekerjaanku yang sudah aku susun sesuai jadwal buyar saat Om datang ke lokasi syutingku. Om terlalu berkuasa dan itu membuatku tidak nyaman. Cicit Sila dengan mata terpejam. Apa kamu tidak suka dengan kedatanganku masuk ke kamarmu seperti ini? Tanya Farel. Tentu saja Om seperti perampok sekaligus pria cabul yang datang di saat aku berpakaian seperti ini. Jawab Sila lagi menatap arah lain. Aku mengerti, setelah ini aku akan memperbaiki semua sifatku yang tidak Maharaniku sukai. Tidurlah, aku akan pergi. Farel mengelus kepala Sila lalu berjalan ke arah balkon dan melompat. Sila melihat ke arah balkon, ia berlari dan menatap kepergian Farel yang berjalan lalu memanjat pagar tinggi. Kenapa Om tidak berbalik menatapku? Gumam Sila menunggu Farel berbalik melihatnya. Sila menghela napas saat Farel tidak menoleh ke belakang untuk melihatnya. Ia berjalan lesu kembali masuk ke kamarnya dan menutup pintu ke arah balkonnya. Farel melihat ke belakang dan ternyata Sila sedang menutup gorden kamarnya. Aku memang terlalu tidak sabaran, Sila itu gadis istimewa. Untuk mendapatkan gadis istimewa tidaklah mudah. Aku terlalu menyepelekan semua ini berpikir Sila akan luluh denganku. Farel meloncat ke mobilnya lalu pergi dari tempat itu dengan pikiran kalut. Farel berperang batin dengan pikirannya. Sila sangat istimewa. Awalnya Farel mengatakan jika Sila menerimanya dengan mudah, hal itu tidaklah asik tapi kenyataannya sangat sulit dan tentu membuatnya mulai goyah karena dirinya memang pemaksa. Pantas saja Sila tidak menyukainya. 1 minggu berlalu, Sila mengedarkan pandangannya mencari Farel yang biasanya datang ke lokasi syutingnya, tapi tidak ada sama sekali. Biasanya tempat manapun akan selalu heboh jika Farel datang. Sila, apa nanti malam kamu datang ke acara auditionmu? Tanya Pipi. Iya kak, sepertinya kedatangan kami memang sangat wajib, jawab Sila menahan napas. Kamu kenapa Sila? Tanya Pipi merasa ada yang berbeda dengan Sila. Tidak apa kak, cuma kecewa sedikit saja, jawab Sila. Kecewa karena apa? Tanya Pipi. Sila menoleh ke arah Pipi. Tidak apa, jawab Sila sambil tersenyum. Selama 1 minggu ini tidak ada gangguan di lokasi syutingnya. Biasanya Farel akan selalu datang hanya untuk melihat Sila.
Apa kata-kataku begitu keterlaluan? Kan aku bilang Om pemaksa, bukan tidak menemuiku kan? Harusnya Om kurangi saja menemuiku, yang biasanya tiap hari kenapa jadi tidak ada sama sekali? Apa Om sudah jatuh cinta lagi? Batin Sila memendam semuanya sendiri. Sila menggeleng-geleng kepalanya. Bukankah bagus Om tidak menemuimu Sila, dia tidak mengganggumu kan? Batin Sila yang perang antara hati dengan pikirannya. Malam hari, Sila memakai gaun mini datang ke acara dosen kampusnya secara online. Kedatangan Sila membuat heboh satu acara itu. Bukankah itu Sila? Kenapa dia bisa datang ke sini? Bukankah ini hanya untuk undangan anak-anak kampus saja? Bagaimana bisa model papan atas ada di kampus yang seperti kita? Kalangan artis seharusnya kuliah di luar negeri kan? Semua orang berbisik-bisik mereka belajar online jadi wajah asli mahasiswa-mahasiswi online. Tidak ada yang tahu. Sebab kampus itu memang khusus untuk orang-orang sibuk atau orang introvert. Selamat atas pernikahan ibu dosen, ucap Sila dengan senyuman. Kak, kamu namanya siapa? Kak, kenapa aku tidak tahu ada muridku seorang artis? Gagap bu dosen. Nama saya Kasila Pamastri bu, bukannya ibu sering memanggil saya Pamastri? Tanya Sila kembali. Apa jadi kamu Pamastri? Tanya bu dosen dengan kaget. Sila mengangguk, acara ibu lumayan juga ya, ibu bisa menyewa aula hotel Fox Group. Ah, ibu berteman dengan Nyonya Jessie, jawab bu dosen dengan malu-malu karena ada artis di acaranya. Cukup lama Sila berada di acara itu tanpa disadari oleh Sila ada seorang wanita menatap benci pada Sila. Dia adalah wanita yang pernah menyatakan cinta pada Farel di tangga darurat. Rumah sakit namun ditolak mentah-mentah oleh Farel. Apa bagusnya dia? Hanya modal cantik saja sudah membuat tuan muda tergila-gila padanya. Aku jauh lebih seksi darinya. Batin wanita itu yang tak lain adalah Alice. Sila sangat cantik ya, pantas saja tuan muda sangat menyayanginya. Puji seorang teman Alice. Cantik apanya? Harusnya modal seksi yang bisa memuaskan hasrat tuan muda. Percuma cantik jika tidak tahu cara melayani tuan muda dengan baik. Balas Alice dengan ketus. Teman-teman Alice pun saling pandang. Mereka merutuk dalam hati karena lupa Alice sangat menyukai Farel. Saat bertemu dengan gadis yang bisa membuat Farel menggila, tentu jiwa iri dan dengkinya semakin berkobar saja. Aku akan beri dia pelajaran, sepertinya aku harus membuatnya cacat, seringai Alice. Jangan macam-macam Alice, dia gadis milik tuan muda Fox Group. Kamu bisa dalam bahaya, peringatan teman Alice. Aku tidak peduli, jika tuan muda menolakku maka aku akan membuat siapapun tidak bisa memiliki tuan muda, jawab Alice dengan serius.